perempuan lahir dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Ya 2 abad sekali itu kejadiannya, jarang-jarang. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita bicara siapa yang jadi ahli waris. Sekarang kita ingin tegaskan sekali lagi, ada loh orang-orang yang menganggap dirinya ahli waris padahal bukan. Dia merasa rumongso itu dia ahli waris, jebulnya bukan gitu loh. Siapa itu yang bukan ahli waris nih Pak? Ada yang dari kalangan keluarga nih Pak, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, paman bibi dari jalur ibu bukan ahli waris, keponakan juga sebagian bukan ahli waris. Sedangkan yang bukan keluarga, keluarga tiri, keluarga angkat, mantan, mertua, menantu itu enggak. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu, yang keluarga. Dia keluarga, kayaknya dia tuh ahli waris padahal bukan. Nih, cucu yang bukan ahli waris, misalnya almarhum meninggal, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Oke? Kalau meninggal, anak lakinya dan anak perempuannya ahli waris kan? Ya. Pasti, karena dia internal, ya kan, ring 1. Sekarang masalahnya anak laki-laki itu punya anak lagi, ya kan? Anak perempuan punya anak lagi. Ini Pak, seandainya anak laki-laki, anak perempuan meninggal, almarhumnya waktu itu masih hidup, terus almarhumnya meninggal, yang dapat waris siapa? Cucu dari sini. Hanya yang ini bukan. Mereka ini bukan ahli waris. Cucu lewat jalur anak perempuan tuh bukan ahli waris. Nggak dapat waris, tapi dapat hibah wasiat. Nah gitu Pak. Iya, bisa lewat hibah, bisa lewat wasiat, atau bisa lewat kerahiman. Kasihan banget kamu cucu tapi nggak dapat ya, kasih yuk gitu. Tapi namanya kerahiman nggak bisa diatur. Wajib kasih kerahiman ya, minimal sekian. Itu bukan. Yang namanya kerahiman ya kerahiman. Terserah saya mau ngasih apa enggak kan gitu ya. Jadi ini dia cucu Pak. Ini yang kadang-kadang suka rancu di tengah kita. Saya kan cucunya almarhum. Wah, titisan darahnya langsung. Oke, ente sama almarhum jalurnya lewat bapak, lewat ibu, lewat ibu. Nah, kena loh, habis di situ. Bukan ahli waris Pak. Gitu. Contoh yang lain, paman bibi yang bukan ahli waris. Sebenarnya paman dan bibinya almarhum itu ahli waris, tapi nggak semua paman dan bibi. Almarhum tuh misalnya punya ayah, ya kan? Ayahnya ahli waris langsung, ya kan? Tapi misalnya ayahnya nggak ada, bibi, paman itu jadi ahli waris berikutnya. Cuma kalau almarhum punya ibu, ibunya sih tetap ahli waris langsung. Tapi kalau ibunya nggak ada dan ibu itu punya saudara atau saudari, yang berarti kalau dari almarhum itu adalah paman dan bibi, pakle dan bule, gitu ya. Nah, kepaklean dan kebuleannya itu lewat jalur mana? Oh, lewat jalur ibu. Ya bukan. Bukan ahli waris, gitu Pak. Ini di dalam struktur hukum, bukan struktur, dalam bahasa Indonesia itu gak bisa dibedakan Pak. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menyebutkan. Kalau dalam bahasa Arab Pak, saudara laki-lakinya ayah itu namanya am, dan saudara perempuannya ayah namanya ammah. Nah, kalau saudara laki-lakinya ibu itu khol, dan saudari perempuannya ibu kholah gitu. Ammah itu dari jalur bapak, khol kholah dari jalur ibu. Yang ahli waris itu hanya am dan ammah. Sedang khol dan kholah itu bukan ahli waris. Gimana bedakannya dalam bahasa Indonesia? Coba nyebutnya tuh gimana? Paman dari jalur ibu, panjang banget gitu. Tapi dalam bahasa Arab khol gitu, kholah, udah langsung kebayang. Cuman kita Pak, orang Indonesia biasa manggil Pak Le, bule. Begitu ngomong bahasa Arab, terlalu dia am apa khol ya, terlalu am apa khol, khol am, khol am, puyeng kita Pak gitu. Tapi kalau orang Arab udah terbiasa, dia sudah dengan sendirinya udah membedakan. Kalau jalur bapak itu am, kalau jalur ibu khol, udah begitu ya. Oke. Contoh lain lagi adalah keponakan. Ada loh yang ahli waris, tapi kebanyakan keponakan itu bukan ahli waris. Jadi ceritanya
Ini. Nah, ini almarhumnya nih Pak. Kalau almarhum punya saudara, ya saudara seayah seibu, ya kan? Atau saudara seayah saja, yang penting saudara, berarti laki ya Pak ya. Itu kalau mereka punya anak, asalkan anaknya laki, ini dua ini adalah ahli waris. Dengan syarat tentu ininya mati dulu ya, apa? Saudaranya mati dulu, ini mati dulu gitu ya. Nah, baru mereka ahli waris. Sedangkan semua keponakan selain yang dua ini bukan ahli waris. Yang tadi itu Pak, yang saya ceritain tadi, ternyata dia keponakan dari sang bibi itu lewat jalur ibu, tidak dapat. Gitu. Ustaz diulangi Mbak. Yang mana? Yang ini. Gini Bu. Ini kan almarhum, oke, yang meninggal dunia. Dia bisa punya saudara itu macam-macam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis saudara. Dari 6 jenis saudara itu, yang saudaranya itu kalau punya anak bisa jadi ahli waris hanya saudara yang seayah seibu atau seayah saja, ya kan? Kalau perempuan saudari seayah seibu, ini kalau dia punya anak itu bukan ahli waris. Jadi harus saudara laki-laki yang seayah seibu atau saudara laki-laki seayah. Oke? Gitu. Hanya dua ini. Sebaliknya, kalau saudari seibu, ya kan? Saudari seibu gitu ya, atau saudari seayah seibu, saudari seayah. Nah, ini udah bukan. Ya, saudari ini bukan, ya kan? Karena dari jalur jauh banget nih. Almarhum punya ibu, kemudian punya anak lagi di sini, laki-laki. Saudara laki-laki seibu. Dia kalau punya anak bukan ahli waris. Jadi cuman ini aja nih. Saudara laki-laki, entah itu dia seayah seibu atau seayah saja, dan anaknya harus laki-laki. Ini anaknya hanya laki-laki. Kalau dia nggak laki-laki, bukan ahli waris. Nah, dalam bahasa Indonesia, semua tuh namanya keponakan. Bedainnya gimana? Keponakan dari jalur saudari perempuan, nah, gitu. Si keponakannya saja harus laki-laki. Dan hubungan ke almarhumnya, kalau almarhumnya boleh laki boleh perempuan, nggak masalah. Dia boleh almarhum atau almarhumah, nggak penting. Yang penting jenis kelamin saudaranya itu harus laki-laki, dan jenis kelamin ponakannya harus laki-laki. Almarhum laki-laki, gitu. Jelas Bu? Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke ya, kita teruskan. Ini sok ngaku ahli waris, padahal bukan. Dan dia juga bukan keluarga sebenarnya. Siapa aja itu? Pertama, yang pakai tiri-tiri, anak tiri, itu bukan ahli waris, ya. Apalagi ibu tiri, kemudian ayah tiri, saudara lain ayah lain ibu. Lain ayah, lain ibu, tapi saudara gimana tuh Pak? Gini, janda ketemu duda, masing-masing punya anak, laki-laki, perempuan, ya Pak ya? Nyambung nggak? Janda, duda, masing-masing punya anak laki-laki, perempuan. Yang janda punya anak perawan lah, perempuan. Yang duda punya anak laki gitu. Itu anak dengan anak. Ya, bentar dulu. Janda dudanya kawin dulu. Kawin. Lalu dari perkawin itu mereka nggak punya anak. Jadi anaknya cuma anak suami, anak istri, bawaan masing-masing gitu. Nah itu kan kalau kepada ayahnya langsung ahli waris lah, ya kan? Kalau anak laki-laki kepada ayahnya langsung kan dia ahli waris. Anak perempuan kepada ibunya langsung ahli waris. Tapi kalau nyilang kepada bapak tirinya bukan ahli waris,
Terus anak anak perempuan kepada ibu, anak laki-laki ini kepada ibu tirinya juga bukan ahli waris. Nah, sesama mereka ini, sesama anak yang anak dada dan anak janda, gitu ya. Itu kan mereka saudara, tapi tidak saling mewarisi. Anak duda, anak janda itu tidak saling mewarisi. Kalau seandainya mereka satu ayah tapi lain ibu, itu masih mewarisi. Satu ibu lain ayah masih saling mewarisi. Saya dengan Ustaz Ali ini ya, kita punya bapak yang sama. Jadi saya kakaknya, beliau adiknya, gitu ya. Kalau saya meninggal dan saya tidak punya anak laki-laki, maka istri saya dapat 1/8, anak perempuan saya satu tunggal itu dapat setengah, harta saya 1 diambil 1/8, diambil setengah. 1/8 plus setengah itu kan 4/8, berarti baru diambil 5/8, masih tersisa 3/8. Kemana? Ke saudara. Nah, beliau ini saudara saya, kakak atau adik saya dan sebagainya, dan kami satu ayah, mungkin ibunya beda, dia dapat gitu. Kakak beradik itu saling mewarisi. Tapi kalau bapak saya dengan bapak dia udah beda, ibu saya dengan ibu dia sudah beda, kita saudara, itu nggak saling mewarisi, ya. Agak susah ya Pak ya, jelimet ya. Nggak apa-apa lah, terusin aja ya Pak. Keluarga angkat, semua yang pakai angkat-angkat itu bukan ahli waris ya. Anak angkat, ya, ibu angkat, kemudian ayah angkat, kemudian saudara angkat, ya itu nggak termasuk ahli waris. Kalau dalam sistem hukum kita kan diadopsi, ya dapat warisan ya. Nah, tapi kalau di Islam enggak, gitu, enggak ada. Baik, kemudian di mantan Pak, mantan suami, mantan istri itu bukan ahli waris. Kemudian yang berikutnya lagi mertua menantu juga enggak saling mewarisi ya. Mertua saya meninggal, saya nggak dapat apa-apa. Yang dapat apa-apa itu ya anaknya, gitu kan. Saudara ipar juga begitu. Ya, baik. Berikutnya ini contoh kasus menentukan ID tiap ahli waris. Nah, ada hal-hal yang tidak saling berpengaruh Pak dalam berapa banyak hal yang diterima oleh seorang ahli waris, entah itu usia, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kalau dia satu nomor ID Pak, ya udah berarti sama bagiannya. Satu nomor ID itu maksudnya apa? Sama-sama sebagai anak laki-laki, ya. Yang satu tadi udah dibilangin, misalnya usianya udah 60 tahun, udah senior sebagai anak laki-laki dari almarhum. Yang satu sangat junior, baru lahir hari ini. Itu kalau bapak mereka meninggal, ya beda usia nggak ngaruh pada berapa yang dia terima. Sudah menikah, belum menikah, itu nggak ngaruh kepada berapa yang dia terima. Kemudian sudah bekerja atau belum bekerja, ya, serumah atau tidak serumah, dicintai tidak dicintai, ya, berapa jumlah kekayaannya dan semuanya, jasa-jasanya, itu nggak ada satupun yang menjadi faktor dalam menentukan berapa yang dia bisa terima. Karena satu-satunya faktor adalah faktor nasab, ya, keturunannya dia. Ini Pak yang paling bawah nih Pak, jasa. Jadi anak paling kecil itu ketika bagi waris minta jatah lebih gede. Kenapa? Karena dia bilang sebelum ibu kita meninggal 3 tahun loh saya ngurus ibu. Kalian kakak-kakak kemana aja? Jangankan ngurus, lebaran aja nggak datang. Gitu. Pas bagi waris, anak paling kecil minta jatah paling besar. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Ini ngomong waris Pak, kecuali ngomong biro jasa. Ya, kalau biro jasa, iya, siapa yang kerjanya banyak dia dapat paling gede. Ini waris, gitu. Ya kalau mau minta jatah gedean boleh, tapi namanya jangan waris. Kasih aja invoice. Saya jadi babysitter ibu selama 3 tahun. Ini tagihannya, tagih sama saudara-saudara sebagai invoice, sebagai pembayaran. Oh berarti kamu selama ini ngurus ibu itu minta gaji loh? Iya, ya udah, kita bayar profesional, kita bayar. Tapi itu bukan waris, itu bicara profesional. Cuman yang konsekuensinya berarti
selama ini itu bukan ibadah berarti, ya kan? Selama ini berarti ya kamu bisnis sama ibumu sendiri sebenarnya itu, ya kan? Ibunya udah tua, udah pewat, udah nggak bisa ke kamar mandi sendiri, dia yang ngurus selama 3 tahun, terus dia minta jatah lebih gede, itu namanya bisnis. Kalau sebagai anak mah nggak ada urusan, mau jasanya banyak, tidak ada jasanya dan sebagainya, nggak ngaruh dalam bagian harta. Pak, kalau usia anak laki-laki yang masih, sebenarnya usia ini kan tidak berpengaruh, tapi kalau dia dalam kandungan gimana Pak? Masih dalam kandungan? Memang itu babnya agak panjang sedikit, tapi ya anak dalam kandungan itu kan dalam hukum ya Pak ya, dia sudah manusia tapi juga belum manusia. Kenapa? Belum ketahuan jenis kelaminnya, dan juga belum ketahuan dia 1 apa 2 atau 3, ya kan? Kalau ada 2 belum ketahuan dua-duanya laki apa dua-duanya perempuan, atau salah satunya laki atau perempuan gitu ya. Dan juga belum ada kepastian apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau tidak, gitu ya. Maka ada bab sendiri sebenarnya ahli waris kalau dia belum lahir, gitu. Nah untuk itu gampangnya gini aja, baginya nanti aja kalau udah lahir, gitu. Kalau udah lahiran selesai kan, tunggu aja lah 6 bulan kemudian. Tapi belum lahir bapaknya meninggal dan anaknya lahir, ya udah kita pastikan adalah begitu dia lahir ya berarti waktu bapaknya meninggal usia 6 bulan, dia adalah memang anak laki-laki dan dia dapat. Yang penting batasnya adalah dia sudah dapat ruh di usia 4 bulan itu. Maksudnya waktu bapaknya mati ya, anaknya itu sudah divonis hidup dalam perut ibunya. Kalau misalnya baru aja bikin terus bapaknya mati gitu ya, ya enggak gitu ya. Baru berhubungan suami istri terus langsung mati gitu ya, enggak ketahuan punya anak apa enggak, itu enggak termasuk. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau anaknya perempuan 3. Anaknya perempuan 3 terus? Oh gitu. Ini nanti yang file Excel ini saya bagikan juga, dan online-nya juga bisa saya bagikan. Kita balik lagi ke sini ya Bu ya. Masuk sini ya. Oke. Duitnya berapa Bu? Punya istri nggak? 1. Anak perempuan, anak laki-lakinya nggak ada ya? Terus anak perempuannya 3. Ini hartanya biar angkanya bulat, saya bulatin aja. Oke, hartanya 300 juta. Oke. Almarhum punya istri 1/8, ya kan? Nah sisanya adalah 200 juta, masing-masing dapat 666, ini 2 bagian. Nah ini kan lebih nih, ya lebih gitu loh. 1/8 sama 2/3 itu lebih, masih ada apa namanya, belum habis dibagi, belum habis dikurangi, ya kan? Nah itu larinya kemana? Larinya ke saudara-saudarinya sisanya ini. Misalnya dia punya saudara laki-laki 1 aja gitu, nah dapat nih sebagai asabah. Jadi dari apa, angka 300 juta dikurangi 1/8-nya yaitu 37.500.000, dikurangi 2/3-nya yaitu 200 juta, dimana masing-masingnya mendapatkan 66 karena bagi 3 gitu ya. Nah masih ada sisanya larinya ke sini, ke saudara laki-laki, atau kalau dia ada saudara perempuan ya dibagi lagi seperti anak ya, jadi apa namanya 2/1 gitu. Itu larinya kepada saudara atau saudarinya almarhum, tapi dengan syarat tidak punya anak laki-laki ya. Nah, tapi kalau ada anak laki-laki, ini iseng-iseng nih Bu, saya kasih angka 1 aja gitu. Tet. Ya, ini saudara dan saudarinya mahjub, hilang, ketutup oleh ada anaknya laki-laki. Dan pembagiannya menjadi 2/1 lagi. Seolah-olah nih anaknya ada berapa Bu? Anak laki 1, anak perempuan 3. 5. Nah, ini 2 kali 1 kali 2 ya. 2, 5. Nah, gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Oh, ya, tak apa, silakan. Ada. Oh, oke. Nah, kalau nggak ada, saya akan teruskan tentang masalah hijab. Hijab ini apa maksudnya?
Hijab itu secara bahasa penghalang dan secara istilah artinya terhalangnya ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Contohnya gini Pak, nih almarhum ya, kalau dia meninggal dan dia punya anak dan anaknya punya anak lagi atau cucu, maka cucunya itu warnanya gelap, artinya dia nggak dapat waris. Kenapa? Terhijab oleh anaknya almarhum. Seandainya anaknya almarhum kok mati duluan, kemudian baru almarhumnya yang meninggal, maka cucunya menjadi ahli waris. Nah, ketika masih ada anak, cucunya itu namanya terhijab. Tapi ketika anaknya nggak ada, nah cucunya menjadi ahli waris. Itu namanya hijab tuh gitu. Nah, tapi bukan ahli waris pengganti ya? Bukan, beda. Kalau ahli waris pengganti kan dia naik sebagai menggantikan bapaknya. Nah ini enggak, dia tidak menggantikan bapaknya karena jumlah cucunya bisa ada banyak. Kalau di sini kan, jadi ya, posisinya masih cucu. posisinya masih cucu. Kalau anak ini kan, anaknya cuma satu, ya kan? Kalau cucunya mungkin ada 5. Begitu si anak ini nggak ada, cucu ya bagi 5. Gitu. Tidak memposisikan diri sebagai sebagai anak gitu. Porsinya beda. Baik cucu dari anak perempuan maupun laki. Enggak, hanya dari laki. Kalau cucu anak perempuan dari awal tadi sudah kita bilang enggak, gitu ya. Oke. Berikutnya contoh yang lain adalah nih. Oke. Ketika 2 anak laki-lakinya masih hidup, cucu-cucu ini semua terhijab. Oke. Sekarang anak laki-lakinya 1 itu meninggal, gitu kan? Gimana? Ya terhijab terus selama ini masih ada. Jadi selama ada anak laki-laki, siapapun di ring 2 ini terhijab, walaupun bukan bapaknya langsung. Gitu. Selama ada anak laki-laki. Tapi kalau anaknya bukan laki-laki, anaknya perempuan, tidak menghijab, masih bisa membuka ke bawah. Ya. Berikutnya lagi, nah nih ayah menghijab kakek dan nenek. Almarhumnya ini ya Pak ya, yang meninggal. Terus dia punya ayah. Terus ayahnya ini masih punya ayah lagi dan punya ibu lagi. Ayah itu menutup ayahnya ayah dan ibunya. Iya. Oke. Nah tapi kalau dia nggak ada, ini baru dapat ya. Gitu ya. Berikutnya lagi, nah kita masuk rumus hijab. Ini hijab nih kok ketentuannya gimana sih? Susah, ketentuannya udah dari sononya begitu. Maka tugas saya adalah bagaimana memasukkan rumusnya itu langsung ke dalam tabel. Nah sekarang kita buka tabelnya Pak. Bentar Ustaz, itu enggak menutup ke ibunya, hanya ke ayahnya saja almarhum seandainya meninggal. Nah itu naik itu enggak ke ayahnya saja. Kalau ya ibunya juga, menutup ibunya juga. Menutup. Ini bukan ibunya ayah nih sebenarnya. Iya, ibunya ayah. Ah itu kan ibunya ayah tuh sebenarnya. Ya. Jadi kalau almarhum meninggal, ayah meninggal juga lebih dulu, keduanya itu dapat istilah kakek perempuan sama. Iya. Seolah-olah itu adalah ayahnya dan ibunya langsung, gitu. Seolah-olah. Ya. Cuman orang nyebutnya ahli waris pengganti padahal bukan sebenarnya. Ya karena langsung dapat. Gitu. Baik, tabelnya ya Pak ya. Ya. Oh ya masih ada. Kenapa? Berapa per berapa? Oh, belum sampai Pak. Saya baru ngomongin siapa saja ahli waris dan belum ngomongin berapa per berapanya. Ah, gitu. Oke. Masih ada Pak anunya tabel warisnya? Habis semua ya? Itu bisa coba minta yang satu buat saya. Di atas meja itu. Di atas meja. Ada ya? Iya, yang besar Pak ya. Oke, jadi di dalam tabel waris ini Pak, saya memasukkan semua rumusnya sehingga cukup dengan melihat ini saja. Ini udah jadi perimbun. Jadi perimbun. Ini kita perimbun. Gak usah lihat buku lagi, dengan lihat ini aja udah cukup. Cuman cara bacanya harus dikasih tahu. Ini ibarat Pak, hasil ronsen. Kalau orang sakit kata dokter, wah periksa nih ronsen. Hasil ronsennya kan kita baca Pak. Kita bolak-balik apa sih ini maksudnya gitu ya. Kalau bukan dokternya nggak ngerti. Oh bapak tuh punya kelenjar tuh di sini. Ini kelenjar dong. Kirain apa gitu ya. Nggak tahu.
hasil kita masuk lab gitu ya. Hasil masuk lab itu kan hasil pemeriksaan total dari darah kita apa segala itu, bacanya nggak paham Pak kita. Baca sih tulisan bahasa Indonesia tapi maksudnya opo itu nggak paham. Maka ketika ada orang, Ustaz, ini tabel yang antum bikin ini dibajak orang. Monggo saya bilang gitu, asal bisa bacanya aja. Ya itu dia masalah, kita nggak bisa baca gitu. Ya itu buat apa dibajak? Saya bilang gitu. Buat apa dibajak? Oh nggak paham juga. Jadi Pak, kalau kita lihat di sini nih, coba kita lihat nomor 1 Pak. Nomor 1 itu di bawahnya al-muwarris pewaris di sini Pak nih. Ya. Nomor 1, nomor punggung 1. Itu ya di bawahnya ini, atau lihat di sini sama aja. Itu Pak, nomor 1 itu nomor punggung. Itu maksudnya nomor ID. Ya, bisa saja jumlahnya nggak cuma 1. Ada banyak, terserah gitu ya. Dan positioningnya bisa dari anak-anaknya istri yang mana gitu, terserah lah gitu. Nah, ada bulat-bulat itu di bawah tuh Pak. Apa nih maksudnya bulat-bulat ya? Nah, itu daftar nomor ahli waris lain yang dihijab oleh si anak laki-laki itu. Iya, jadi Bapak bisa lihat anak laki-laki itu menghijab nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Cuman saya bikinnya Pak, siapa menghijab siapa dan bukan siapa dihijab oleh siapa. Menghijab. Saya bikinnya di sini rumusnya gitu. Kalau ada anak laki-laki, ya kalau ada anak laki-laki, maksudnya almarhum meninggal dan ada anak laki-laki, maka keberadaan si anak laki-laki ini akan menghijab nomor 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Gitu Pak. Berarti nomor 9 itu siapa sih? Ini Pak, saya kasih lihat di sini Pak. Nomor 9 itu adalah saudara seayah seibu dari almarhum ya. Oke, nomor 10 saudari seayah seibu. Kemudian saudara seayah saja, saudari seayah saja, keponakan laki-laki 1, keponakan laki-laki 2, paman seayah seibu, terus ini semua nih Pak. Tertutup semua. Jadi begitu ada anak laki-laki aja, almarhum kok punya anak laki-laki, selesai sudah. Hitung waris tuh yang paling enak, ada anak laki-laki nggak? Ada, sip, selesai sudah. Karena semuanya ketutup, bubar, udah buyar semua gitu. Itu contohnya Pak ya. Nah ini anunya Pak, visualisasinya. Di dalam struktur ini ada 22 pihak. Sekarang Pak, saya kasih almarhum ini, lihat di sini. Di sini almarhum ini nggak punya anak laki-laki. Sekarang kita kasih dia anak laki-laki, tab. Begitu ada anak laki-laki Pak, siapa yang terhijab? Semua. Dah selesai. Itu terhijab. Itu. Jadi jangan berharap apapun ketika almarhum punya anak laki-laki. Wes habis udah gitu gara-gara ada anak laki-laki. Itulah kenapa rahasianya keluarga tuh kok kalau punya anak laki-laki, wah bayinya laki-laki ya, alhamdulillah gitu. Kenapa? Udah tutup semua. Gitu. Oke. Nah, saya pindah ke contoh yang kedua, ayah. Ayah tuh kan adanya di sini nomor 5 Pak. Begitu juga kasusnya di sini ya. Ayah itu menghijab 13 orang. Tuh lihat, ayah nomor 7, 8, 9, 10, 11 sampai nomor 22. Berarti ini daftar orang-orang yang dihijab oleh si ayah. Dan kalau dalam visualisasinya bisa kita lihat begini Pak. Ini almarhum, ayahnya gak ada. Begitu kita kasih ayah di sini, maka banyak orang yang akan bergelimpangan gara-gara ayah. Almarhum kok meninggal punya anak, punya ayah, ya udah habis gitu. Jadi jangan takut dulu dengan 22 pihak yang banyak banget itu, gitu ya. Santai aja. Ibunya ibu tidak terhijab. Ibunya ibu tidak terhijab, ya oleh ayah tidak, tapi dia akan terhijab oleh ibu ini, gitu kan. Kan kita lagi ngomongin ayah ini kan menghijab siapa? Menghijab semua ini ya, nanti seterusnya. Tapi Bapak nggak usah bingung, kita balikin lagi ke file yang ini Pak, ya. Ini udah saya bikinin. Nanti Bapak bisa demo di depan para klien ya. Oh saya tahu urusan hijab tuh gampang kok gini.
Udah dimasukin aja di sini. Semua kan terhijab tuh, mahjub gitu Pak. Ya, kalau anak laki-lakinya nggak ada, kita kasih 0 gitu kan. Oh, jadi pada kebuka. Misalnya ini nggak ada, gitu ya. Terus saudari perempuannya juga nggak ada. Gimana nih biar ponakan laki-laki dapat? Ya kita kasih aja di sini. Dapat dia, gitu. Yang lain termahjub, gitu kan. Jadi mau pelajari hijab tuh gak usah ngapalin rumus. Ini aja pakai selesai udah. Ini dulu saya bikin rumusnya masuk ke Excel, gitu kan. Cuman ini ngasih lihatnya jangan di depan klien, nanti kelihatan nyonteknya, gitu. Apa? Siapa? Entar. Nah. Oh itu terhijab tuh, gitu. Sok banget, padahal nyontek juga sebenarnya. Dan ini bisa online Pak, jadi kita bisa pakai handphone. Asal Bapak ada koneksi internet, ada nggak di sini ya? Bisa juga Pak. Jadi Bapak bisa buka website kita rumahfikih.com. Catering. rumahfikih.com gitu ya, /download. Atau kalau di sini saya bikinin cateringnya juga. Ini Pak, situsnya www.rumahfikih.com/download. Nanti kalau Bapak udah buka ini, dapat ini nih, tampilannya kayak gini. Nah di sini ada software waris online, ya, ada Excel waris, ada PowerPoint yang kita pakai barusan nih ada di sini. Silakan download aja, gratis. Gitu. Silahkan orang bajak, gitu, ya. Nggak ada hak ciptanya, hak ciptanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau saya suruh bayar nanti pahala saya hilang, gitu. Jadi silakan aja bajak sebanyak-banyaknya, dan makin banyak yang bajak, pahala saya makin banyak. Ya sudah, itu nanti secara ini bisa di download. Gitu. Baik, ada pertanyaan Pak? Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk kepada konsep pembagian. Tapi sebelumnya kita masuk ke sesi dulu. Kalau nggak ada tanya jawab soal Pak. Halaman 18. Post test. Ya. Iya. Gurunya hak waris karena ini tadi ya. Kan mengukur di sini mengukur di sini yang kita adalah waris atau membunuh terdakwa. Membunuh calon pewaris. Membunuh pewaris. Kalau misalnya jadi ada pewaris, karena kita misalnya 2 orang gitu, dan kita jadi tunggal, kita bunuh satu saudara kita. Nah kita ini tetap pewaris Tetap. Yang dibunuh itu adalah pewarisnya sendiri. Kita yang membunuh orang. Membunuh orangnya ada dosanya sendiri, ada hukumannya sendiri dan sebagainya. Tapi haknya dia menerima waris tidak berubah. Tinggal yang jadi khilafiyah tuh gini Pak, orang tuanya nggak dibunuh sih, tapi dibiarkan mati tanpa pertolongan, yang disebut dengan eutanasia. Eutanasia itu disebut dengan qatlur ra'fah. Jadi dokter memang sudah bilang, ini baiknya semua mesin penunjang kehidupan dicabut aja, karena badannya sudah tidak bereaksi lagi pada obat, gitu, ya kan? Tapi dokter tidak berani mencabut itu semua sebelum dapat persetujuan dari anak. Anaknya harus setuju bahwa semua penunjang kehidupan itu dicabut. Tanda tangan, cabut. Berarti kan mati itu. Seolah-olah kayak membunuh Pak.
seolah-olah kayak membunuh karena membiarkan. Karena kalau diteruskan mungkin masih hidup karena alat bantu bernafas masih jalan, semua jalan dan dia hidup tapi hidupnya pakai mesin. Nah, untuk menghentikan itu dokter butuh tanda tangan dari anak. Anaknya tanda tangan, cabut mati, ya kan? Apakah anaknya bisa disebut sebagai pembunuh? Sekarang saya balik nanya, gimana para ahli hukum jawabnya? Apakah anaknya bisa dikatakan sebagai pembunuh kalau dia menandatangani persetujuan untuk mencabut alat penunjang kehidupan buat bapak? Hai pengacara. Secara halus membunuh. Ya bahasa kiasannya tuh dalam bahasa Arab qatlur ra'fah, pembunuhan secara secara apa namanya? Ra'fah tuh Kasih ra'fah tuh pembunuhan secara kasih sayang. Karena kasihan. Dibunuh aja karena kasihan. Tapi bukan dibunuh ya. Kalau dibunuh kan cekek gitu. Ini enggak. Alat bantu bernafasnya cabut semua. Ada saran dokter. Apa saran dokter? Enggak, dokter tidak berhak untuk mencabut kecuali atas izin dari pihak keluarga. Tapi kan karena keluarga kan hanya mengizini, bukan meminta. Iya, bukan meminta dicabut. Dia cuma menyetujui. Saya menyetujui, bukan minta dicabut. Iya sih. Kayak gini, saya ini pengalaman langsung. Saya sampai sekarang masih suka mikir juga. Setelah orang tua ayah saya meninggal, 7 bulan kemudian ibu saya meninggal. Tapi memang ibu saya ini udah sakitnya udah bertahun-tahun, 3 tahun lebih. Ketika malam itu kita bawa ke rumah sakit untuk terakhir kalinya dia kemudian besoknya wafat. Di malam itu, ibu saya tuh mau dimasukkan ke ruang ICU, dia tidak mau. Nah, kata dokter harus ICU. Tapi ibu saya udah bolak-balik ICU. Gitu. Nah, kata dokter ini harusnya ICU Bang gitu. Tapi saya ngeliat ibu saya dia udah geleng, nggak mau ICU, nggak mau. Terus saya suruh tanda tangan. Kalau bapak nggak mau masukkan ICU, bapak tanda tangan di sini bahwa tidak bersedia ibunya dimasukkan ke ICU. Ibu saya bilang jangan masukkan saya ICU, jangan masukkan saya ICU. Saya dilematis, gimana? Ibu saya minta jangan masukkan ICU, gitu. Akhirnya saya kompromi dengan semua saudara saya. Gimana? Ya udahlah. Kayaknya kita udah punya firasat gitu. Udah punya firasat, ya bismillah ya kita tanda tangan setuju tidak masuk ICU. Dan nggak lama meninggal. Pertanyaannya, apakah saya pembunuh? Tidak. Hah? Dapat warisan nggak saya dari ibu saya? Sekarang malah yang ventilator itu keluarga yang cabut sendiri. Nah gitu kan, dokternya nggak mau cabut. Ya kan ada orang sudah meninggal terus sudah sebenarnya tergantung ventilator. Iya. Kita yang harus cabut itu. Di Surabaya. Dokternya itu Dokternya nggak berani. Iya, etika dokteran dia nggak mau langsung cabut gitu Karena aja. cabut pasti meninggal. Nah, Iya. begitu cabut, net gitu ya. Tolokin lagi, net, cabut lagi, net gitu ya. Mungkin keluarga. Saya sepertikan kasus konkret kita. Kasus? Konkret. Oke. Jadi ada sebuah kecelakaan suami istri yang mana dia meninggal. Oke. Secara hukum positif, suami ini dianggap lalai. Oke. Sehingga secara hukum dia dihukum bersalah. Ya, Saiful Jamil. Ya betul. Meninggalnya seseorang. Oke. Nah, kalau kita kaitkan atau melakukan dengan luar Islam, kira-kira semua ini kita dapat katakan membunuh atau tidak? Meskipun dia mungkin nggak ada niat, kan? Cuma karena kecelakaan secara hukum positif, dia diputus bersalah. Iya. Karena kelalaiannya. Iya. Nah, dalam konteks ini apakah Saiful Jamil bisa nggak mewaris? Dapat warisan dari istrinya. Saiful Jamilnya tuh datang ke saya. Tinggal jawab. Dia datang ke saya karena saya kan ngisi pengajian di mana di Kelapa Gading itu di Jakarta itu di Masjid Al Musyawarah. Dia kalau subuh ikut sholat di situ. Nggak ngomong warisan ini, dia nanya banyak secara pribadi. Telepon gitu kan. Udah kayak ustadz pribadinya aja. Saya bilang full, awas loh cerita-cerita ngaji sama saya. Ntar saya kebawa-bawa lagi ke dangdut gitu kan. Dia tanya itu kasusnya. Saya ini termasuk pembunuh bukan ya ustadz? Gitu.
Ya tergantung pengadilan menganggap ente pembunuh bukan. Saya bilang aja pengadilan, selesai kan? Bukan saya yang berhak untuk menentukan ente membunuh atau bukan. Ya saya diancam dengan pasal itu, terus ya dibelain bla 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 bla, akhirnya dilepas. Berarti ente bukan pembunuh kan? Ya bukan sih. Ya sudah selesai, itu bukan pembunuh, itu terima. Iya kan? Gitu. Karena dia masuk pengadilan, di pengadilan ditetapkan bukan pembunuh. Ya sudah selesai. Masalahnya saya kepada ibu saya gitu, tidak masuk ICU. Gitu. Padahal ada kemungkinan kalau di ICU, ya kemungkinan walau alam ya, kita nggak tahu nyawa seseorang, tapi kemungkinannya dia bisa. Gitu. Baik, sudah terkumpul semua. Kita masuk ke sesi 3 pembagian harta, atau mau break dulu sebentar Pak? Break ya. Sampai jam berapa nih kira-kira? Oh ini sesi apa? Tesnya nggak di? Tesnya sudah dikerjakan di ini. Yang sudah dikumpulkan aja. Dikumpulkan aja Bu. Berarti kita nggak break, langsung aja. Langsung aja ya. Oke. Lanjut. Atau mau pusat dulu. Ya, kita break 5 menit lah ya kalau gitu. Wah,